Pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Rektor UB Profesor Widodo menanggapi terbukanya kesempatan kerjasama yang diberikan oleh Menteri Pertanian terkait Badan Usaha Pertanian Kampus. Profesor Widodo menjelaskan akan segera melakukan proses agar tercipta kerjasama BUPK yang dapat meningkatkan swasembada pertanian. Sebenarnya yang diinginkan bagaimana pemerintah dan kampus itu bisa bersinergi untuk meningkatkan swasembada pangan kita. Di samping swasembada pangan adalah untuk meningkatkan taraf hidup dari petani dan juga mendekatkan perguruan tinggi melalui proses relevansi pendidikan sehingga mahasiswa itu bisa langsung tidak hanya belajar teori tetapi juga berpraktek untuk melakukan kerja di bidang pertanian tadi. Oh, saya kira bagus itu, saya kira banyak ya. Tapi ini kan seperti kerja profesional ya. Jadi mengajarin mahasiswa untuk tidak hanya teori tapi praktek langsung di bidang pertanian dan juga tata kelola pertanian termasuk diantaranya perdagangan. Kira-kira begitu. Dan saya kira sangat bagus dan relevan dengan program MBKM-nya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita sudah melakukan langkah-langkah untuk kerjasama juga dengan pihak swasta. Dengan kementerian tentu kita sudah sering untuk melakukan, tetapi ini kan hal baru yang ini salah satu yang ditawarkan Pak Menteri tadi adalah salah satu program baru dari Pak Menteri yang mana akan mengajak juga seluruh elemen masyarakat khususnya adalah mahasiswa dan perguruan tinggi. UB telah mengkaji dan mengembangkan komoditas porang hingga mendapat visitasi dari Pusat Unggulan Iptek Kemenristek. Rektor UB Profesor Widodo berharap ke depan tidak hanya menjadi kajian kampus saja, namun juga secara nyata dapat berkontribusi dalam pengambilan komoditas di masyarakat untuk diolah dan dapat dipasarkan pada industri. Komoditi kan banyak. Nah, porang itu kalau di UB memang kajiannya sudah sangat lanjut. Dan hari ini juga untuk porang itu ada visitasi dari PUI Kemenristek yang harapannya nanti adalah porang ini tidak hanya menjadi kajian di kampus tetapi akan real nanti mengambil komoditas di masyarakat, diproduksi sehingga nanti masuk ke industri. Arsitektur FTUB turut serta dalam pembangunan dan pengembangan Metaverse Kayu Tangan Heritage. Melalui program Matching Fund Guest Lecture and Workshop, FTUB mengajak mahasiswa dan para pihak industri untuk turut serta dalam pengembangan prototipe yang difokuskan pada pengembangan digital teknologi untuk mengembangkan virtual environment dan pembangunan database digital bangunan atau kawasan bersejarah di kayu tangan. Hari ini adalah merupakan kegiatan guest lecture and workshop dalam pengembangan Metaverse Kayu Tangan. Ya, jadi pada kesempatan kali ini itu kita menghadirkan dari pihak mitra industri FX Media Internet Ltd yang memang berkedudukan kantor pusatnya di Singapura yang bekerjasama dengan kami dalam program Matching Fund 2022 yang memang tujuannya adalah ingin kami mengembangkan prototipe Metaverse Kayu Tangan di mana Metaverse Kayu Tangan ini akan
dipusatkan atau difokuskan pada pengembangan digital teknologi untuk mengembangkan virtual environment dan sekaligus membangun database digital bangunan atau kawasan bersejarah di Kayu Tangan. Pada kesempatan kali ini pula kami menghadirkan banyak teman-teman perwakilan dari universitas lain selain Brawijaya di Kota Malang, tentunya ada UNMER, ada ITN, kemudian ada beberapa lagi lembaga pemerintah yang terkait, ya, walaupun tidak mengikuti secara luring, mereka juga berkesempatan mengikuti daring, seperti dari pihak Bapeda, gitu ya. Kemudian ada juga dari perwakilan Ikatan Arsitek Indonesia, yang memang ini merupakan kolaborasi yang kita harapkan supaya pengembangan metaverse Kayu Tangan ini benar-benar bisa menjadi satu pengembangan yang utuh yang nantinya bisa kita sumbangkan sebagai proyek kepada pemerintah kota untuk bisa dilaksanakan. Universitas Brawijaya berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi. Ketua Pelaksana Harian Tim Reformasi Birokrasi Universitas Brawijaya, Profesor Unti Ludikdo menyampaikan bahwa upaya perubahan mendasar terhadap sistem pelayanan agar dapat menciptakan good governance terus dilakukan dengan melakukan penataan ulang proses birokrasi dari level tertinggi hingga terendah. Sasaran reformasi birokrasi di negeri kita 2020-2024, Bapak Ibu, ya, yang pertama terkait dengan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Ini melalui deregulasi, akuntabilitas, pengawasan. Inilah yang juga dilakukan oleh Universitas Brawijaya. Dalam rangka birokrasi yang bersih dan akuntabel, kita melakukan beberapa ikhtiar. Ya, deregulasi kita lakukan, penguatan akuntabilitas kita lakukan, pengawasan pun juga demikian. Ya, adanya Ubicare, ya Bapak Ibu, yang di situ ada sarana untuk memberikan respon terhadap hal yang kita lakukan oleh kalangan internal maupun eksternal, ya itu kita siapkan. Itu antara lain. Kemudian birokrasi yang kapabel. Nah, di sini meliputi manajemen perubahan, kemudian deregulasi juga, kemudian terkait dengan penataan organisasi dan tata laksananya, serta penguatan sumber daya manusia, ya, aparatur Universitas Brawijaya. Ini kita lakukan, Bapak Ibu. Ya, kemudian yang ketiga, pelayanan publik yang prima. Nah, ini hal yang pagi hari ini coba kita sosialisasikan kepada Bapak Ibu semua, sehingga mewujud di Universitas Brawijaya pelayanan publik itu menjadi yang terbaik. Guest lecture and workshop pengembangan metaverse Kayu Tangan yang diadakan oleh Arsitektur UB merupakan kegiatan yang melibatkan praktisi atau stakeholder serta mahasiswa dan masyarakat untuk memberikan wawasan teori dan keterampilan terkait teknologi metaverse. Pengembangan prototipe yang difokuskan pada pengembangan digital teknologi ini nantinya akan mengembangkan virtual environment dan pembangunan database digital bangunan atau kawasan bersejarah di Kayu Tangan. Memang kegiatan ini merupakan kegiatan pertama dari dua kegiatan penting. Yang guest lecture dan workshop ini kemudian nanti akan diikuti tanggal 30 November itu adalah kegiatan forum group discussion yang kita akan mengundang lebih banyak kepada Bapak Wali Kota, kemudian Bapeda dan stakeholder lain yang berkepentingan dalam pengembangan metaverse Kayu Tangan. Nah, pada kesempatan kali ini guest lecture ini memang dan workshop ini memang arahnya gitu ya, difokuskan pada pemberian wawasan teoritik dan keterampilan kepada mahasiswa dan kemudian kaum praktisi atau masyarakat yang berminat terhadap pengembangan teknologi metaverse ini, yang kita kolaborasikan dengan mendatangkan langsung pematerinya dari
FX Media, yaitu Pak Christian dan Pak Mainat, yang beliau ada merupakan technical engineer di FX Media yang membantu kami mengembangkan prototipe metaverse kayu tangan. Di samping itu kami juga menghadirkan Pak Budi Fatoni, beliau adalah pemerhati heritage kayu tangan dan banyak sekali pengalaman yang beliau memiliki, sehingga harapannya juga memberikan wawasan cara pandang yang luas bagaimana menyikapi pelestarian di kawasan kayu tangan. Tak lupa juga hadir Pak Anwar, merupakan CEO Times Indonesia, dan beberapa kolega teman-teman di tim ahli cagar budaya, Bu Erlina dari Unmer, yang harapannya ini memang proyek ini bisa mendapatkan perhatian dari seluruh kalangan masyarakat yang lebih luas, sehingga bukan hanya dimiliki oleh dari Brawijaya, tapi harapannya menjadi kolaborasi yang penting untuk membangun prototipe metaverse kayu tangan ini secara bersama-sama. Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo menyampaikan dalam agenda sosialisasi UB Public Service Award 2022 bahwa penilaian masyarakat terhadap pelayanan di UB masih perlu ditingkatkan. Public service menjadi kunci kepuasan masyarakat dan meningkatkan reputasi universitas. Oleh karenanya, perlu didorong oleh peran serta berbagai pihak termasuk alumni UB. Penilaian masyarakat terhadap pelayanan yang ada di UB itu masih relatif perlu banyak perbaikan, kira-kira begitu. Belum ada yang dapat A, masih B dan C. Nah, ini bentuk dan cerminan kondisi kita yang kita memang kalau dilihat dari luar kita sudah bagus, UB ini sudah bagus secara nasional, predikat prestasinya baik, tetapi kita masih terus harus meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada mahasiswa, terutama kepada masyarakat. Nah, ini ada impact-nya yang besar. Alumni kita UB ini kurang solid dibanding dengan alumni-alumni dari UGM, dari ITS, ITB, kira-kira begitu. Alumni-alumni mereka sangat solid. Ya, karena soliditas alumni itu menjadi penting ketika nanti mahasiswa baru kita yang lulus itu untuk cari kerja semakin mudah. Biasanya konektivitas alumni di dunia kerja itu sangat penting. Ya. Dan alumni-alumni itu akan respect dengan kita ketika kita memberi pelayanan yang baik. Nah, kira-kira begitu. Pelayanan yang baik kepada mahasiswa ketika dia masih menjadi mahasiswa. Sebagai contoh misalnya, kalau kita minta alumni untuk tracer study, kita minta untuk survei studi itu sulit. Nah, kenapa? Karena mungkin selama kuliah belum dilayani dengan baik. Nah, ini kira-kira PR kita yang esensial untuk public services, saya kira. Di public services ini kan tidak hanya pada masyarakat umum, tapi mahasiswa sebagai customer kita itu juga menjadi bagian penting yang kita perlu layani juga. Nah, yang tentu dengan hubungan kita dengan masyarakat juga sangat penting bagaimana UB ini dari segi sekarang kan sosial media. Nah, jadi citra di sosial media itu harus terus baik dan lebih baik, kira-kira begitu. Sehingga kalau orang googling terhadap UB itu kira-kira citranya yang muncul, berita-berita yang muncul adalah berita-berita yang positif, yang bagus buat kita, buat masyarakat, ya kira-kira begitu.
Masalah resesi ekonomi global berdampak pada inflasi yang dihadapi berbagai sektor industri, sektor peternakan, dan yang akan menyokong ketahanan pangan nasional terus didorong untuk meningkatkan produktivitasnya. Profesor Halim Natsir, teknologi pakar di bidang pakan unggas dari Vapet UB, menilai bahwa industri peternakan Indonesia tidak terlalu berdampak, kecuali pada unggas yang beberapa unsur pakannya masih harus impor. Nah, sehingga inflasi memang kita melihatnya dari sisi yang mana dulu. Kalau dari sisi peternakan ini ternyata jenis ternaknya itu beda-beda. Sehingga yang akan berpengaruh besar itu adalah kalau pakannya masih ada komponen yang impor, sebenarnya ke sana. Kalau itu dunia sapi, kambing, domba, itu sebenarnya tidak ada masalah. Karena pakannya itu sudah benar-benar full lokal, ya, full lokal. Tapi kalau unggas, ya ini yang masih ada masalah, apalagi bicara ayam ras. Meskipun saya katakan sekarang sudah turun penggunaan impor, dari dulu 60, turun 50, sekarang sudah di bawah 40, tapi masih di atas 30%. Yang masih impor itu yang banyak itu soybean meal atau bunggil kedelai. Kemudian ada corn gluten meal atau CGM, dan ada juga PMM dan MBM, itu masih impor. Ya, kalau bicara itu akhirnya ya mau tidak mau, kalau kita tanya ke pabrik pakan, ya pasti kan akan mengikuti itu. Nah, akhirnya ini yang menyebabkan harga pakan itu mengikuti naik. Tetapi memang di tahun yang lalu, kalau saya bicara dunia unggas ya, itu kan ayam petelur kan begitu dasarnya turun sampai harga itu per kilo di bawah 15.000. Tapi sekarang kan sudah naik di atas 24. Ya, artinya kalau bicara inflasi sebenarnya bagi peternak yang selalu diperhitungkan itu namanya break even point, BEP. Selama itu harga pakan naik tapi harga telur naik, ya nggak ada problem. Di hari jadi VIA UB yang ke-64 tahun, VIA UB meluncurkan official merchandise dengan menjual souvenir miniatur gedung VIA UB. Tidak hanya itu, Bu Dharma Wanita VIA UB juga berkolaborasi dengan para ibu binaan batik untuk membuat pakaian dengan motif gedung VIA UB. Kita juga launching merchandise ya. Kita launching ini seperti baju ini kreativitas kita ya. Ini juga desain daripada ibu-ibu Dharma Wanita kami dengan pengrajinnya. Jadi dengan binaan kita untuk batik yang ada di pengrajin batik. Nah, kita mendesain sendiri ini ya. Ini adalah logo dari VIA UB atau bangunan ini ada karakteristik. Jadi kita melaunching beberapa merchandise yang ada dari kita itu. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.